Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tahsilul Amsilah. Jika pada video-video yang lalu telah kita bahas bagaimana hisab urfi atau hisab istilahi dari kalender Hijriyah dan juga kalender Masehi. Kemudian kita juga bahas terkait dengan konversi penanggalannya. Maka pada video ini dan juga nanti insya Allah video-video berikutnya kita akan bahas terkait dengan hisab awal bulan Qamariyah yang memperhitungkan posisi hilal. Kalau yang lalu perhitungan awal bulannya hanya pakai deret matematika saja, tapi kalau yang ini nanti insya Allah akan mempertimbangkan posisi hilal. Posisi hilal yang seberapa yang nanti akan menentukan apakah besok akan masuk awal bulan Qamariyah atau belum. Perhitungan awal bulan Qamariyah menggunakan posisi hilal ini, Pak, kalau pada kitab dimulai pada halaman yang ke-10. Di sini ada al-amal lil hisab awal syuhur bitoriki hadzal kitab ala tertib. Ada beberapa langkah di sini. Kalau kita lihat dari halaman 11 juga masih, di halaman 12 masih, sampai halaman 13 ini menjelaskan tentang langkah-langkah perhitungan awal bulan Qamariyah menggunakan data-data yang ada di sini dengan mempertimbangkan posisi-posisi hilalnya. Sehingga nanti kesimpulannya kita akan dapat irtifa'ul hilal, tinggi hilalnya berapa, terus kemudian azimutnya, posisinya matahari ketika terbenam itu bagaimana, serta nanti akan juga dihitung bagaimana mukusnya hilal, lama hilal di atas ufuk sebelum nanti hilal tersebut terbenam. Untuk menghitung data-data yang sedemikian itu, dalam kitab ini dicantumkan data-data astronomis. Data-data astronomis ini ada banyak, dibagi menjadi beberapa tabel. Pertama, di sini ada data untuk tahun Majmu'ah. Tahun Majmu'ah ini adalah tahun yang kelipatan 30. Jadi di sini yang dicantumkan 1410, kemudian 1440. Datanya meliputi wasat ayam dulu, harinya dulu. Terus kemudian wasat, wasatul syams, kemudian khosohnya syams, wasatul komar, khosohnya, dan juga uhdahnya komar. Sama juga dengan data-data tahun majmuah ini, data-data di tahun tabel-tabel berikutnya juga isinya sama seperti ini. Untuk data yang harokat matahari dan juga bulan. Seperti kita lihat di halaman selanjutnya, ini data untuk bulannya, ada Muharram, Safar, dan seterusnya. Kemudian ini data untuk tahun Mabuk Sutoh. Ya. Kalau yang tadi tahun Majmu'ah ini kelipatan yang 30-30, seumpamanya kita mau mencari 1413. Di sini tercantum 1410, yang tiganya dicarikan di mana? Yang tiga ini dicarikan di tabel yang Mabuk Sutoh, tahun Mabuk Sutoh ini. Isinya sama, sama dengan yang suhur, sama juga dengan yang Majmu'ah tadi. Selanjutnya ada juga tabel pada satuan yang lebih kecil lagi. Nah, setelah bulan ada juga untuk ayam. Ayam ini adalah hari atau tanggalnya yang nanti kita gunakan untuk perhitungan awal bulan Qamariyah itu antara tanggal 28, 29, dan juga 30. Selanjutnya yang lebih kecil lagi daripada data hari, ada data untuk jam. Nah, ada 24 jam. Terus setelah jam ini biasanya langsung menit. Nah, menit. Tapi di sini diselipin data untuk dakoik tafawud. Tafawud ini nanti juga berhubungan dengan menitnya ini. Sama, isinya sama, hanya saja satuannya yang berbeda. Kalau tadi jam, ini kemudian menit. Ada juga domimah. Kalau domimah ini yang khas, yang jarang ada di kitab-kitab yang sejenis dengan Tahsilul Amsilah. Jadi menjadi salah satu ciri khas dari kitab Tahsilul Amsilah. Setelah data-data harokat tadi, ada juga data-data takdil yang nanti digunakan untuk mencari nilai dari tul matahari dan juga tul bulan atau bujur ekliptika matahari dan juga bujur ekliptika bulan. Data takdil ini ada juga ada beberapa juga. Ini ada 2 halaman, kemudian 3, 4, 5, terus ini 6. Nah, masing-masing judul ini berbeda, berbeda takdil. Kalau ini takdil yang ketiga, kalau ini takdil yang keempat, sesuai dengan judulnya ini. Terus selanjutnya ada takdil mutamimur roksi, ada juga takdil khomis, takdil yang kelima untuk wasatul qamar, yang nanti menghasilkan nilai tul qamar atau bujur bulan. Ini data takdil. Selain data takdil, selain data harokat matahari dan bulan, ada juga data sabak.
data sabak ini nantinya kita gunakan untuk perhitungan ijtima. Perhitungan ijtima, kita tahu bahwa ijtima ini merupakan pemisah antara bulan yang lama dengan bulan yang baru. Kalau belum ijtima, maka ketika kelihatan bulan itu disebut bulan yang tua. Tapi setelah adanya ijtima, kalau kemudian muncul terlihat bulan, maka itulah yang dinamakan hilal. Yang pertama kali terlihat. Jadi bulan sabit setelah ijtima yang pertama kali terlihat. Ada tool yang untuk komar, 1, kemudian 2, 3, kemudian ada juga sabak untuk syam. Bukan tool ya, sabak. Sabak, komar, fitul. Ada juga sabak untuk syams, sabak untuk matahari. Oke. Itu tadi data-data yang digunakan, yang nanti akan kita gunakan untuk perhitungan awal bulan Komariah menggunakan metode yang ada dalam kitab Tasihilul Amsilah. Metode-metode ini juga diterapkan di kitab-kitab lain seperti kitab Badiatul Misal, kemudian kitab Nurul Anwar, kitab Tasihilul Misal ini ya sama dengan ini, kitab Al-Khulasatul Wafiyah dan lain-lain. Nah, kitab-kitab yang sejenis tersebut kemudian dikelompokkan, diberi sebutan hisabnya dengan hisab hakiki bitahqiq. Jadi mirip. Yang membedakan biasanya detail perhitungannya tentu dan juga mabda atau epoch dari data-data ini. Kalau yang digunakan dalam kitab Tasihilul Amsilah ini mempunyai epoch atau mabda di kota Kediri. Ini disebutkan di sini markasnya Kediri dengan lintang min 7 derajat 49 menit. Bujurnya 112 derajat. Oke. Belum kita hitung, kita kenali juga terlebih dahulu cara penulisan atau jenis penulisan dari data yang digunakan. Di sini saya buat perbandingan. Kalau kita biasa menyebut dengan penulisan seperti ini 45,5 derajat. Ini kalau penulisan dengan pecahan ya. Kita biasa menggunakan 45,5, kita tuliskan seperti ini. Ini satuannya satuan derajat semuanya ya, satuan sudut. Ini kalau menggunakan pecahan yang pecahan campuran, pecahan biasa. Terus kalau menggunakan desimal, cara menuliskan 45,5 itu pakai 0,5. Karena 0,5 ini maknanya adalah setengah. Ya. Ini kalau pakai desimal. Jadi cara bacanya sama, 45,5 derajat. Atau 45,5 derajat. Maknanya sama dengan ini, 45,5 derajat. Ini kalau pakai desimal. Ada lagi jenis penulisan yang heksagesimal. Heksagesimal ini penulisannya kalau kita nulis 45,5 derajat, kita tuliskan dengan 45 derajat 30 menit. Jadi setengah ini maknanya 30 menit kalau dalam heksagesimal. Nah, penulisan dengan heksagesimal atau bilangan dengan heksagesimal ini dalam kehidupan sehari-hari biasa kita gunakan dalam jam. Kalau kita menyebut seumpamanya jam 7.30 artinya jam 7 lebih setengah. Nah, seperti itu ya. Ini cara penulisan heksagesimal yang juga banyak digunakan dalam perhitungan falak. Untuk yang dalam kitab Tasihilul Amsilah ini sebenarnya menggunakan heksagesimal juga. Cuma derajatnya dipecah menggunakan cara penulisan di kitab-kitab klasik. Jadi derajat ini, kalau derajat umumnya 360 nilai maksimalnya. Kalau dalam kitab Tashil ini, darjahnya ini hanya 30 derajat saja. Kalau lebih dari 30, seumpamanya 45 di sini, maka yang 30 itu diambil dijadikan satu namanya satuan buruj. Nah, selebihnya itu 15 derajat ditulis dalam darjah. Nah, buruj ini maksimalnya adalah 12. Kalau ditulis maksimalnya 12, maka setiap 12 itu adalah 30, 12 kali 30 itu juga pas 360. Hanya penulisannya saja. Jadi nanti kalau ada penjumlahan, ketika dijumlahkan darjahnya, maka ketika lebih dari 30, dilemparkan ke burujnya, menjadi satu buruj. Kalau 60, maka jadi 2. Seperti itu. Itu cara penulisan yang digunakan dalam kitab Tasihilul Amsilah. Oke, untuk video kali ini cukup saja sekian, hanya perkenalan saja. Sebelum pada video-video selanjutnya nanti akan kita praktekkan perhitungannya. Kita praktekkan perhitungannya menggunakan kalkulator yang seperti ini. Jadi kalkulator yang digunakan adalah kalkulator yang saintifik, yang ada sin konstannya.
Karena dalam perhitungan ini nanti kita akan hitung trigonometri juga, seperti di sini. Nah, ini ada sin konstannya. Jadi kita butuh kalkulator yang menyediakan fungsi yang demikian itu. Kalau dalam Android, bisa di-download di Play Store. Kita biasa menggunakan kalkulator saintifik atau kalkulator ilmiah dengan merek RealMax. Nah, jadi kalau di Play Store dicari kalkulator ilmiah RealMax. Itu yang fungsi-fungsinya mirip seperti ini. Tapi tidak mirip sama persis, tidak. Cuma sebagian besar saja mirip. Nah, letak-letak tombolnya juga demikian. Kalau yang kita gunakan ini merek Casio dengan seri FX991ES plus C. Di sini untuk menuliskan sin konstan ada otomatis muncul dalam kurungnya. Jadi semuanya kita klik sin, muncul langsung dalam kurung. Ketika muncul dalam kurung, jangan lupa dikasih tutup kurung. Dan tutup kurungnya harus sesuai dengan dalam kurungnya. Kalau tidak sesuai nanti akan error. Tapi kalau yang RealMax itu tidak banyak dalam kurung. Seperti ini. Tan, cos, setelah cos tidak ada dalam kurung. Maka cukup yang ini sama ini saja. Tapi kalau di sini, seumpamanya kok tan, si tan ya. Terus kemudian cosnya ini, cos, seumpamanya 30, kita perlu tutup kurung untuk nutup yang bukan. Perbedaannya seperti itu. Tapi tidak masalah, hanya perbedaan jumlah buka kurung saja. Yang bisa digunakan itu yang mirip fungsi-fungsinya seperti kalkulator yang digunakan ini. Cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Video selanjutnya insya Allah akan kita bahas, kita praktekkan cara menghitung awal bulan Komariah dengan metode yang ada dalam kitab Tashilul Amsilah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada ketidakjelasan juga mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.